Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal di buku Senang Belajar Matematika SDMI kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan di halaman 43, yaitu soal uji kompetensi terdiri dari 10 buah soal, yaitu ada yang perkalian pecahan, ada yang pembagian pecahan, ada perkalian pecahan desimal, dan ada pembagian pecahan desimal. Jadi soal uji kompetensi ini berisi dari awal perkalian maupun bagian pecahan sampai terakhir nanti ada soal cerita tentang perkalian maupun bagian pecahan. Jadi kali ini kita akan membahas 10 buah soal yang ada di soal uji kompetensi halaman 43. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke, kalau udah di subscribe, kita lanjut ke pembahasan. Soal yang pertama, hasil dari 2/3 kali 3/8 sama dengan titik. A 1/4, B 1/3, B 5/8, B 2/3. Kita lihat dulu soalnya. Ini pecahan biasa dikali pecahan biasa. Ingat pada video-video pembelajaran kita sebelumnya, kalau perkalian pecahan biasa dikali pecahan biasa, langsung saja kita kalikan pembilang dikali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi 2/3 dikali 3/8 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 per 3 kali 8 24. Jadi pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 2 kali 3 sama dengan 6 per 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi 6 per 24. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 4. Jadi 6 per 24 sama dengan 1 per 4. Jadi 2/3 dikali 3/8 sama dengan 1 per 4. Jadi hasil dari 2/3 dikali 3/8 sama dengan opsi yang A, yaitu 1/4. Kita kalikan saja 2/3 dikali 3/8 sama dengan 2 kali 3 6 per 3 kali 8 24. Jadi 6 per 24 sama dengan, sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6 1, 24 bagi 6, jadi 1/4. Jadi sudah bisa disimpulkan untuk soal nomor 1 hasilnya adalah opsi yang A, yaitu 1/4. Bisa dipahami ya adik-adik ya, tinggal kita kalikan saja. Kalau pecahan biasa kali pecahan biasa, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Jadi bisa dipahami. Kita lanjut ke bahasan soal yang kedua, yaitu perhatikan operasi perkalian berikut. Operasi perkalian yang hasilnya 2/3 adalah titik. A 1/2 dikali 2/3, B 1/3 dikali 1/3, C 1/4 dikali 1/3, D 1/3 dikali 1/2. Lihat dulu nih, ini ada pertanyaannya operasi perkalian yang hasilnya 2/3. Jadi harus kita buktikan masing-masing dulu dari opsi A, B, C, dan D mana yang merupakan hasilnya 2/3. Jadi kita cari masing-masing. Langsung saja kita buktikan. Opsi yang A 1/2 dikali 2/3 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 2 sama dengan 2 per 2 kali 3 6. Jadi 2/6
Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1 per 6 bagi 2 3. Jadi 1/2 dikali 2/3 sama dengan 1/3. Jadi untuk option yang A hasilnya bukan 2/3. Jadi karena hasilnya 1/3, jadi option yang A otomatis salah. Mulai lanjut ke option yang B. 1/3 dikali 1/3. Ini perkalian pecahan campuran dikali pecahan biasa. Kalau dia pecahan campuran, dalam hal perkalian maupun pembagian, kita jadikan dulu pecahan biasa. Jadi 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1 kali 3 tambah 1. 1 kali 3 3 tambah 1 4/3 dikali 1/3 sama dengan 4 kali 1 kali 3 kali 3 9. Jadi 4/9. Ulang lagi, 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1 kali 3 3 tambah 1 4/3 dikali 1/3. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 4 kali 1 per 3 kali 3 9. Jadi untuk option yang B jawabannya 4/9, bukan 2/3. Jadi otomatis untuk option yang B otomatis sudah salah. Lanjut ke option yang C. 1/4 dikali 1/3. Ini karena ada pecahan campuran, kita jadikan dulu pecahan biasa. 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/4 dikali 1 kali 3 3 tambah 1 4/3 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 4 sama dengan 4 per 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 4/12. Lalu sama-sama kita bagi 4 bagi 4 1 per 12 bagi 4 3. 1/3. Jadi 1/4 dikali 1 1/3 sama dengan 1/3. Bukan juga jawabannya 2/3. Jadi untuk option C otomatis sudah salah. Jadi option A, B dan C salah. Jadi sudah pasti jawabannya adalah option yang D. Kita buktikan apakah option yang D ini benar. Jawabannya 2/3. 1/3 dikali 1/2. Campuran dikali pecahan biasa. Kita jadikan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 1 kali 3 3 tambah 1 4/3 dikali 1/2 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Kali 1 4 per 3 kali 2 6. Jadi 4/6 sama dengan 2/3. Sama kita bagi 2. Bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Jadi 1/3 dikali 1/2 sama dengan 2/3. Jadi otomatis karena option D jawabannya 2/3 sesuai berdasarkan yang pertanyaan. Operasi perkalian yang hasilnya 2/3 adalah option yang D. 1/3 dikali 1/2. Yaitu 1/3 dikali 1/2 sama dengan 4/3 dikali 1/2 sama dengan 4 kali 1 4 per 3 kali 2 6. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 3. Jadi 2/3. Jadi sudah pasti untuk jawaban yang option yang soal nomor 2 jawabannya adalah option yang D, yaitu 1/3 kali 1/2. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal yang 3. Hasil dari 8 1/3 bagi 5/6 sama dengan A 1/3, B 2 1/6, C 6 11/12 dan D 10. Soal nomor 1 dan 2 tadi merupakan perkalian pecahan. Untuk yang soal nomor 3 adalah soal tentang pembagian pecahan. Pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Dalam hal pembagian pecahan, kalau ada pecahan campuran, kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Jadi kita jadikan dulu 8 1/3 menjadi pecahan biasa.
Setelah dijadikan pecahan biasa, nanti tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Dan setelah tanda kali itu nanti kalau 5 per 6 jadi 6 per 5. Kita balikan. Jadi kita lihat pembahasannya. 8 1 per 3 dibagi 5 per 6 sama dengan, kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. 8 kali 3 24 tambah 1 25 per 3 dibagi 5 per 6. 25 per 3 dibagi 5 per 6 sama dengan 25 per 3 bagi jadi tanda kali 5 per 6 jadi 6 per 5 sama dengan 5 kali 6 150 per 3 kali 5 15 150 per 15 sama dengan 10. Jadi 81 per 3 dibagi 5 per 6 sama dengan, jadikan pecahan biasa. 8 kali 3 24 tambah 1 25 per 3 dibagi 5 per 6 sama dengan 25 per 3 dikali 6 per 5 sama dengan 25 kali 6 150 per 3 kali 5 15 150 per 15 sama dengan 10. Jadi hasil dari 8 1 per 3 bagi 5 per 6 sama dengan yang option yang B, 10. Jadi pahami ya dari soal nomor 3, yaitu pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Hasil pembagian yang hasilnya 2 per 3 adalah A. 1 per 2 dibagi 1 per 3, B. 1 per 3 dibagi 1 per 3, D. 1 per 4 dibagi 1 per 3, D. 1 per 3 dibagi 1 per 2. Jadi soal nomor 2 tadi kalian pecahan yang katanya hasilnya yang per 3 tadi. Soal nomor 4, hasil pembagian yang hasilnya 2 per 3 adalah, jadi tentu kita buktikan juga dari option A sampai B, C, dan D mana yang hasilnya 2 per 3. Jadi kita buktikan dulu option yang A. 1 per 2 bagi 1 per 3 sama dengan 1 per 2 bagi berubah jadi tanda kali 1 per 3 dibalikan menjadi 3 per 1 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 3 sama dengan 3 per 2 kali 1 2. 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 dibagi 1 per 3 sama dengan 1 per 2 kali 1 per 3 kita balikkan menjadi 3 per 1 sama dengan 1 kali 3 3 per 2 kali 1 2. 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi untuk opsi A bukan jawabannya adalah 1 per 2, tidak sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu 2 per 3. Jadi opsi yang A udah pasti salah. Lanjut ke opsi yang B. Apakah hasilnya 2 per 3? Lihat nih, opsi yang B 1 per 3 dibagi 1 per 3. Pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Kita coba dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 1 per 3 dibagi 1 per 3 sama dengan 1 kali 3 3 tambah 1 per 3 kali bagi ini bagi di tanda kali 3 per 1 1 per 3 menjadi 3 per 1 sama dengan 3 kali 3 12 per 3 kali 1 3 12 per 3 sama dengan 4. Untuk opsi yang B jawabannya bukan 2 per 3. Jadi opsi yang B jawabannya adalah 4. Opsi yang B pasti salah. Jadi A dan B salah. Jawabannya 2 per 3. Kita buktikan lagi opsi yang B. 1 per 4 dibagi 1 per 3. 1 per 4 dibagi 1 kali 3 3 tambah 1 4 per 3. 1 per 4 dibagi 4 per 3 sama dengan 1 per 4 dikali 4 per 3 kita balikan menjadi 3 per 4. 1 kali 3 sama dengan 3 per 4 kali 4 16. Jadi 1 per 4 dibagi 1 per 3 sama dengan 3 per 16. Tinggal kita cari 1 per 4 dibagi 1 per 3 sama dengan 1 per 4 dibagi 4 per
3 sama dengan 1 dikali 3 per 4 sama dengan 3 per 16. Lihat opsi yang C, apakah 22 per 3 jawabannya? Tidak. Opsi yang C 3 per 16. Belum sesuai apa yang ditanyakan di soal. Berarti opsi A, B dan C salah. Berarti yang pasti yang kemungkinan jawabannya adalah opsi yang D, 1 per 3 dibagi 1 per 2. Kita buktikan dulu. Apakah benar jawabannya 2 per 3. Kita buktikan. 1 per 3 dibagi 1 per 2 sama dengan 1 kali 3 3 tambah 1 4 per 3 dibagi 1 per 2 sama dengan 3 dikali 2 per 1 sama dengan 4 kali 2 8 per 3 kali 1 3 8 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi sudah pasti jawabannya yang opsi yang D, jawabannya 2 per 3. Itu 1 per 3 dibagi 1 per 2 sama dengan 4 per 3 dibagi 1 per 2 sama dengan 3 dikali 2 per 1 sama dengan 8 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi hasil pembagian yang hasilnya 2 per 3 adalah opsi yang D, yaitu 1 per 3 dibagi 1 per 2. Lanjut ke soal yang 5. Hasil dari 1,2 kali 0,25. A 300,0, B 30,0, C 3,0, D 0,3. Lihat untuk soal nomor 5, yaitu kalian pecahan desimal kali pecahan desimal. Ingat, dalam hal pengerjaan kalian pecahan desimal ada dua cara, yaitu dengan cara kita rubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, dengan cara merubah mencarinya dengan perkalian bentuk susun seperti biasa dengan cara bentuk perkalian susun. Jadi kali ini kita akan membahasnya dengan cara merubah dalam bentuk perkalian pecahan biasa. Ingat, dalam perkalian pecahan biasa, kalau satu angka belakang koma per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000, dan seterusnya. Jadi soal 1,2, satu angka berarti per 10, 0,25 berarti angka berarti per 100. Jadi 1,2 kali 0,25 sama dengan 12 per 10 kali 25 per 100. Ingat, satu angka per 10, dua angka per 100. 12 per 10 dikali 25 per 100 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 12 kali 25 sama dengan 300 per 10 kali 100, 1000. 300 per 1000 sama dengan 0,3 atau 0,300. Ingat, 0 di belakang koma tidak ada artinya, jadi hasilnya adalah 0,3. Jadi 1,2 dikali 0,25 sama dengan 12 per 10 kali 25 per 100 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 12 kali 25, 300 per 10 kali 100, 1000. 300 per 1000 sama dengan 0,3. Jadi untuk soal nomor 5, hasil dari 1,2 kali 0,25, jawabannya adalah opsi yang D, 0,3. Tadi pahami ya adik-adik ya? Kita menggunakan cara merubah menjadi bentuk pecahan biasa. Dan juga dia dicari dengan cara bentuk persusun ke bawah atau perkalian berbentuk persusun. Hasilnya nanti sama saja, yaitu 0,3. Lanjut ke pembahasan soal yang ke-6. Operasi pilihan yang hasilnya 0,4 adalah, jadi untuk soal nomor 6 sama dengan soal nomor 2, 4. Nah, jadi kita buktikan masing-masing. Apakah A 1,2 dikali 0,2, B 0,5 dikali 0,8, C 0,1 dikali 0,4, apakah D 0,2 dikali 0,2.
Oke, kita buktikan masing-masing. Ini kita masih menggunakan cara merubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kita merubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi 1,2 dikali 0,2. Dua-duanya satu angka belakang koma, jadi per 10 keduanya. Jadi 1,2 dikali 0,2 sama dengan 12 per 10 dikali 2 per 10 sama dengan 12 kali 2 24 per 10 kali 10 100. 24 per 100 sama dengan 0,24. Jadi 1,2 dikali 0,2 sama dengan 12 per 10 dikali 2 per 10 sama dengan 24 per 100 sama dengan 0,24. Jadi untuk option yang A jawabannya adalah 0,24 bukan 0,4. Berarti untuk option yang A udah pasti salah. Lanjut kemudian untuk option yang B, apakah hasilnya option yang B ini 0,4, yaitu 0,5 dikali 0,8. Satu angka belakang koma, satu angka belakang koma, berarti 10 keduanya. 0,5 dikali 0,8 sama dengan 5 per 10 dikali 8 per 10 sama dengan 5 ke 8 10 per 10 kali 10 100. 10 per 100 sama dengan 0,4. Jadi 0,5 dikali 0,8 sama dengan 5 per 10 dikali 8 per 10 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 5 kali 8 40 per 100 sama dengan 0,4. Jadi lihat pertanyaannya, apakah sekalinya hasilnya 0,4? 0,4. Jadi sudah ditemukan jawabannya. Untuk soal nomor D, nomor 6, jawabannya adalah option yang D, 0,5 dikali 0,8. Tapi berarti untuk option A salah, B benar. Untuk C dan D perlu kita buktikan. Kita buktikan saja untuk menetapkan dan D adalah salah nanti. 0,1 dikali 0,4 masih satu angka belakang koma. Berarti 0,1 dikali 0,4 sama dengan 1 per 10 dikali 4 per 10 sama dengan 1 kali 4 4 per 10 kali 10 100. 4 per 100 sama dengan 0,04. Jadi 0,1 dikali 0,4 sama dengan 0,04. Pasti salah. Untuk yang D, 0,2 dikali 0,2 sama dengan 2 per 10 dikali 2 per 10 sama dengan 2 kali 2 4 per 10 kali 10 100. 4 per 100 sama dengan 0,04. Untuk option C dan D jawabannya sama-sama 0,04. Dengan pertanyaannya 0,4. Pasti ini C dan D salah. Jadi operasi perkalian yang hasilnya 0,4 adalah option yang D, 0,5 dikali 0,8. Jadi bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Hasil dari 3,2 dibagi 1,25. Kita tetap menggunakan cara merubah bentuk pecahan biasa. Ini bagi, berarti ini per satu angka belakang koma per 10, dua angka per 100. Apakah A hasil dari 3,2 dibagi 1,25 sama dengan titik? A 0,256, B 2,56, C 25,6, D 256,0. Jadi buktikan 3,2 dibagi 1,25 sama dengan 32 per 10 dibagi 125 per 100 sama dengan 32 per 10 kali 100 per 125. Kita balikan, bagi berubah jadi tanda kali. 32 per 10 dikali 100 per 125 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 32 kali 100 3200 per 10 kali 125 1250. Jadi 3200 per 1250 sama dengan 2
700 per 1250. Kita jadikan dalam bentuk pecahan campuran. Lalu sama dengan 14 per 25. Sama-sama kita bagi 50 nih. 1250 bagi 700 bagi 50, 14. 1250 bagi 50, 25. Jadi jawabannya 2, 14 per 25. Sama dengan kita jadikan penyebutnya 100. Sama-sama kita kali 4. 14 kali 4, 56 per 25 kali 4, 100. Jadi 256 per 100. Sama dengan 2,56. Jadi jawabannya adalah 2,56. Jadi kita ulang lagi membuktikannya. 3,2 dibagi 1,25 sama dengan 32 per 10 dibagi 125 per 100 sama dengan 32 per 10 kali 100 per 125 sama dengan 32 kali 100, 3200 per 1250 sama dengan 2700 per 1250 sama dengan 214 per 25 sama dengan 256 per 100 sama dengan 2,56. Jadi hasil dari 3,2 dibagi 1,25 sama dengan 2,56, yaitu jawabannya adalah option yang D, 2,56. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Lanjut ke pembahasan soal yang ke-8. Operasi pembagian yang hasilnya 3,5 adalah A 1,4 dibagi 0,4, B 2,8 dibagi 0,4, C 0,28 dibagi 0,4, D 0,21 dibagi 0,6. Jadi ini sama dengan soal nomor 2, 4, 6 dan soal ke-8. Jadi kita buktikan masing-masing yang mana hasil pembagian dari A, B, C, dan D yang hasilnya 3,5. Itu kita lihat dulu, kita buktikan dulu masing-masingnya mulai dari option yang A, B, C, dan D yang hasilnya 3,5. Jadi ini kita jadikan cara kita rubah menggunakan cara merubah dalam bentuk, kita rubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Boleh juga adik-adik dengan cara caranya yang kedua, yaitu dengan cara pembagian cara bersusun ke bawah. Jadi kali ini kita akan membahasnya dalam bentuk berubah dalam bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa. Ingat, di soal nomor A, option yang A, satu angka belakang koma, satu angka belakang koma, berarti ini 10 keduanya. Jadi 1,4 dibagi 0,4 sama dengan 14 per 10 dibagi 4 per 10 sama dengan 14 per 10 bagi berubah jadi tanda kali 10 per 4 sama dengan 14 kali 10 140 per 10 kali 4 40 140 per 40 sama dengan sama-sama kita bagi 20. 140 bagi 27 per 10 bagi 20 7 per 2 sama dengan samakan penyebutnya menjadi 5. 10 2 kali 5 10, 7 kali 5 35. 35 per 10 sama dengan 3,5. Jadi 1,4 dibagi 0,4 sama dengan 14 per 10 dibagi 4 per 10 sama dengan 14 per 10 dikali 10 per 4 sama dengan 140 per 40 sama dengan 7 per 2 sama dengan 35 per 10 sama dengan 3,5. Jadi kita lihat soalnya operasi pembagian yang hasilnya 3,5 adalah yang A 1,4 bagi 0,4. Ditemukan langsung jawabannya itu yang option yang A. Kita buktikan saja option yang B, C, dan D secara sepintas saja, cepat saja. 2,8 dibagi 0,4, 28 per 10 dibagi 4 per 10 sama dengan 28 per 10 kali 10 per 4 sama dengan 28 kali 10 280 per 10 kali 4
40. 280 per 40 sama dengan 7. Tadi option yang B 7 jawabannya, sudah pasti salah. Sedangkan hasilnya 3,5. Lanjut option yang C, 0,28 dibagi 0,4. Ini dua angka belakang koma, berarti per 100. 0,28 dibagi 0,4 sama dengan 8 per 100 dibagi 4 per 10 sama dengan 8 per 100 dikali 10 per 4. Kita balikkan 4 per 10 jadi 10 per 4 sama dengan 28 kali 10 280 per 100 kali 4 100 sama dengan sama-sama bagi 40. 180 bagi 40 7 per 100 bagi 40 10. 7 per 10 sama dengan 0,7. Dan jawabannya bukan 3,5. Berarti untuk option yang C sudah pasti salah. Lanjut option yang D, 0,21 dibagi 0,6. Angka belakang koma berarti 100. 0,21 bagi 0,6 sama dengan 21 per 100 dibagi 6 per 10 sama dengan 21 per 100 kali 10 per 6. 21 kali 10 sama dengan 210 per 100 kali 6 600. 210 per 600 sama dengan 7 per 20. Jadi kita jadikan per 100 nih, sama kita kalikan 5. Berarti 7 kali 5 35, 20 kali 5 100. Berarti 35 per 100 atau 0,35. Jadi untuk option A jawabannya 3,5. Pasti di soal nomor 8 operasi pembagian yang hasilnya 3,5 adalah option yang A, 1,4 dibagi 0,4. Sedangkan option B jawabannya 7, D 0,7, yang D 0,5. Jadi jawabannya adalah option yang A, 1,4 dibagi 0,4. Setelah kita buktikan hasilnya yaitu 3,5. Dipahami adik-adik ya? Kita lanjutkan pembahasan dua buah soal yang terakhir, yaitu soal ke-9 dan ke-10, yaitu soal cerita. Nina memiliki susu 1/2 liter. Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas. Setiap gelas berisi 1/4 liter. Banyak gelas yang dibutuhkan Nina adalah titik buah. A6, B7, B8, B9. Ini di soal kita lihat dulu. Nina memiliki susu 1/2 liter. Akan dimasukkan ke dalam gelas. Berarti akan dibagi-bagi, berarti intinya tuh. Berarti kita selesaikan untuk soal nomor 9. 1/2 dibagi 1/4 liter. Jadi caranya yaitu 1/2 dibagi 1/4 liter, yaitu pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Jadi kan ini pecahan biasa. 1 kali 2 2 tambah 1 3. 3/2 dibagi 1/4 sama dengan 3/2 dikali 4/1. Itu berubah jadi tanda kali, 1/4 dibalikan menjadi 1 sama dengan 3 kali 4 12 per 2 kali 1 2. 12 per 2 sama dengan 6 buah. Jadi kita ulang coba buktikan lagi. 1/2 dibagi 1/4 sama dengan 3/2 dibagi 1/4 sama dengan 3/2 dikali 4/1 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 buah. Jadi banyak gelas yang dibutuhkan Nina adalah sebanyak 6 buah. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 jawabannya adalah option yang A, 6. Oke, jadi Nina memiliki susu 1/2 liter. Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas. Gelas berisi 1/4 liter. Banyak gelas yang dibutuhkan Nina adalah option yang A, 6 buah. Cukup gampang, tinggal kita bagi 1/2 dibagi 1/4. Lalu kita selesaikan. Jadi nanti jawabannya adalah 6 buah, seperti cara yang kita jelaskan sebelumnya.
Bisa dipahami ya adik-adik ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Pembahasan soal kita yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini. Itu Ali membuat teh di teko besar dengan volume 3,5 liter. Teh tersebut dituang ke dalam gelas dengan rata-rata isi setiap gelas 0,125 liter. Gelas yang dibutuhkan adalah titik-titik buah A8, D12, D24, D28. Oke, kita lihat caranya. Ini Ali memiliki teh teko besar dengan volume 3,5 liter. Teh tersebut akan dituang ke dalam gelas dan dengan rata-rata isi setiap gelas 0,125. Dia akan dimasukkan ke masing-masing gelas. Ini tentu dibagi. Jadi caranya 3,5 dibagi 0,125. Jadi kita selesaikan. 3,5 dibagi 0,125, satu angka per 10 dibagi 1000 nanti. Angka belakang koma per 1000 sama dengan, jadi 3,5 dibagi 0,125 sama dengan 35 per 10 dibagi 125 per 1000 sama dengan 35 per 10 kali 1000 per 125 sama dengan 35 kali 1000 35.000 per 10 kali 125 sama dengan 1250. Jadi 35.000 bagi 1250 sama dengan 28 buah. Jadi kita ulang lagi pembahasannya. 3,5 dibagi 0,125, satu angka per 10, 3 angka belakang koma per 1000. Jadi 35 per 10 bagi 125 per 10 sama dengan 35 per 10 kali 1000 per 125 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 35 kali 1000 35.000 per 10 kali 125 1250. 35.000 per 1250 sama dengan 28 buah. Jadi gelas yang dibutuhkan adalah option yang D, yaitu 28 buah. Jadi gelas yang dibutuhkan oleh Ali adalah sebanyak 28 buah. Jadi jawabannya adalah option yang D. Oke, dari soal 1 sampai 10 pada pembahasan soal kita kali ini, mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Kalau ada masih sedikit keraguan atau perlu ditanyakan, silakan nanti ulang lagi tonton videonya. Kalau adik-adik masih ragu, tonton lagi videonya dari awal. Tapi kalau masih ada keraguan dan pertanyaan, silakan tuliskan jawab pertanyaan adik-adik nanti di kolom komentar di bawah. Demikian dulu teman kita kali ini. Jangan lupa dukung terus Matematika Mudah tentunya, supaya tetap eksis di YouTube, supaya kami terus semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terus dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan juga kepada teman adik-adik yang lain, biar kita sama-sama bisa belajar. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berprestasi. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.